Hai semuanya, kali ini aku akan membagikan keseruanku berkunjung ke Indo Defense Expo yang baru sukses digelar tanggal 11 sampai 14 Juni kemarin. Ada yang belum sempat ke sini? Atau ada yang belum tahu Indo Defense Expo itu apa? Mau tahu keseruannya? Yuk tonton video ini sampai habis! Oke, mari kita mulai perjalanannya. Nah, teman-teman, jadi kegiatan ini dilaksanakan di G-Expo Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Nah, ini aku datang di hari keempat ya, teman-teman, di tanggal 14 Juni 2025, karena memang itu waktu kunjungan bagi public visitors dengan tiket masuk Rp50.000. Nah, kalau yang tanggal 11 sampai tanggal 13 Juni, itu berlaku untuk trade visitors dan profesional yang memang tidak terbuka untuk umum, teman-teman. Nah, jadi Indo Defense 2025 ini sebetulnya itu Indo Defense 2024 yang sempat diundur, seharusnya pelaksanaannya tanggal 6-9 November 2024 lalu. Kegiatan Indo Defense Forum dan Expo ini secara rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Ini merupakan sebuah pameran dan forum pertahanan yang meliputi 3 matra, yaitu darat, laut, udara, yang secara rutin dilaksanakan sejak tahun 2004. Hingga kini, pameran ini menjadi salah satu pameran pertahanan terbesar di Asia Tenggara. Nah, pameran ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang biasanya berada di bawah naungan PT Napindo Media Asatama. Acara ini juga bersifat promosi dan penjualan teknologi pertahanan serta keamanan yang menampilkan beragam produk militer, aeronautika, dan maritim dari perusahaan dari seluruh dunia. Acara ini juga dilaksanakan bersamaan dengan Indo Aerospace Expo dan Indo Marine Expo. Nah, selain pameran, terdapat juga forum diplomasi pertahanan, seminar, kemudian ada simposium, ada presentasi teknis, kemudian ada demonstrasi produk. Ya, jadi wadah untuk bertemunya para pengambil keputusan militer dan industri pertahanan dari berbagai dunia. Indo Defense 2025 ini mengusung tema Defense Partnership for Global Peace and Stability. Nah, ini berdasarkan sambutan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan pada saat pembukaan Indo Defense kemarin ini. Kegiatan ini diikuti oleh 1.180 peserta eksibisi dari 42 negara sahabat, melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri. Wow! Nah, teman-teman, saat ini aku berada di booth dari negara Prancis ya. Di sini ada Thales Group dan juga Dassault Aviation. Kalau yang belum tahu, beberapa waktu yang lalu Indonesia mengumumkan bahwa telah resmi memborong 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Nah, nanti dalam pembuatannya juga mencakup kerjasama alih teknologi atau TOT dan offset antara Dassault Aviation, PT Dirgantara Indonesia, dan juga PT Land Industry. Nah, kesepakatan pembelian pesawat ini dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022 lalu ya, teman-teman. Namun secara resmi pesawat ini baru akan didatangkan pada tahun 2026 nanti. Nah, saat ini aku berada di booth
PT Panorama Graha Teknologi yang merupakan perusahaan pertahanan milik swasta yang ada di Indonesia. Namun produk-produk yang ada di sini yang ditampilkan adalah produk dari Amerika. Kita lihat ya. Pakai thermalnya ya, lihat seperti ini nanti kan kelihatan di dalam. Pakai suhu tubuhnya. Jadi kalau malam nggak perlu pakai cahaya lihatnya. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan kalau malam. Kerennya ya, bapaknya jelasin dengan detail ya. Padahal kita kan hanya pengunjung biasa ya, bukan yang nanti bakal beli gitu ya. Karena memang untuk kontrak militer sendiri ya, pembelian senjata, pembelian alat militer itu diatur oleh negara ya teman-teman. Jadi tidak bisa individu beli secara langsung gitu. Karena semuanya itu diatur oleh Kementerian Pertahanan, baik itu government to government, government to business, atau business to business. Nah, termasuk tempat-tempat yang menyediakan latihan untuk menembak ya, sebagai sarana rekreasi atau olahraga itu juga harus ada izinnya. Nah, selanjutnya aku datengin booth yang sangat penting menurut aku buat didatengin, yaitu booth Defend ID. Karena di acara ini Presiden Prabowo baru saja melaunching produk terbaru dari PT Pindad, yaitu mobil pandu. Keren banget ya teman-teman. Nah, ini spesifikasinya. Nama pandu sendiri diambil dari tokoh Mahabharata yang melambangkan pelopor, perintis, ataupun yang pertama. Kalau ini pandu rampur ya teman-teman. By the way, buat teman-teman yang belum tahu Defend ID itu apa, ini adalah holding industri pertahanan Indonesia yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kemandirian alutsista nasional. Defend ID terdiri dari 5 perusahaan besar, yaitu PT Pindad, PT PAL, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN. Visi Defend ID adalah menjadi top 5 perusahaan industri pertahanan global pada tahun 2039. Nah, ini juga ingin menyatukan kekuatan BUMN pertahanan agar menjadi lebih terkoordinasi dan efisien. Dengan fokus pada riset dan pengembangan, diharapkan Defend ID bisa menghasilkan produk militer yang kompetitif di pasar internasional. Nantinya selain mampu memenuhi kebutuhan TNI, juga mampu menembus pasar ekspor dan menjadi pemain regional ataupun global. Aku penasaran nih sama pesawat produksinya PT DI. Ini ada N219 Amphibians yang dirancang untuk bisa mendarat di air ya teman-teman. Lalu ini ada pesawat CN235 yang merupakan pesawat angkut kelas menengah yang terkenal karena kemampuannya untuk berbagai misi seperti transportasi, kargo, kemudian patroli, juga evakuasi medis sampai mengangkut VIP, teman-teman. Nah, ini merupakan simulasi di dalam kokpit pesawat CN219 Amphibian tadi. Seru ya, anak-anak bisa bermain di sini, teman-teman. Bergeser sedikit dari booth-nya Defend ID, aku ke booth Korea. Di sini menampilkan produk-produk Indonesia Korea Co-Product ya. Ini perusahaan Korea namanya KAI, bukan kereta api Indonesia ya, tapi Korean Aerospace Industry. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara ginseng atau Korea Selatan satu ini di bidang pertahanan dalam pengembangan pesawat tempur supersonik KF-21. Kerjasama yang dibangun menggunakan skema alih teknologi di mana nantinya Indonesia diharapkan dapat memproduksi sampai dengan 50 pesawat KF-21 ini.
Oke, kita tinggalkan Korea, kita sekarang menuju ke booth-nya negara Turki. Dan berita besarnya, di Indo Defense ini, Indonesia menaikkan kerjasama pembelian 48 pesawat jet tempur siluman generasi kelima KAAN yang diproduksi oleh Turki Aerospace. Selain Turki Aerospace, di sini juga ada perusahaan Turki lainnya seperti Engineering The Next, kemudian juga ada Baykar yang memproduksi drone ya teman-teman. Ada juga Aselsan yang produksi radar, sistem komunikasi, lalu juga ada Roketsan yang tentunya produksi roket ya teman-teman. Lalu juga ada SDT Space and Defense Technology yang produksi radar juga teman-teman. Lalu juga ada Thais Shipyard yang produksi kapal ya. Nah, selain itu juga ada Havelsan ya yang produksi pesawat. Nah, kalau menurut pengamatanku ya, booth-booth perusahaan Turki di sini tuh mengambil space yang paling luas di antara negara-negara yang lain. Next, selain Turki, ada banyak negara lainnya ya. Kita lihat yuk. Dadah, 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 dadah. Jadi dia bantu ngangkat berat. Nah, sebetulnya masih banyak booth negara lainnya yang belum dikunjungi, cuman karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga, cukup lelah ya jika harus mengelilingi G-Expo ini dalam satu hari, maka kita putuskan untuk mengunjungi sebagian saja. Oke, yuk kita bergeser dari booth perusahaan luar negeri, kita masuk ke perusahaan Indonesia ya, perusahaan pertahanan yang ada di Indonesia yang menampilkan produk-produknya di Indo Defense 2025 ini. Let's go! Nah, yang kita lihat ini merupakan kendaraan taktis yang dikembangkan oleh Ralika Group yang punya produk elektronika dan otomotif. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan perusahaan di Dubai, ada juga Mercedes, juga perusahaan yang ada di Jerman. Kita patut berbangga ya karena kita punya karya anak bangsa yang bagus-bagus seperti ini. Selanjutnya ada mobil P2 Tiger yang dikembangkan oleh PT SSE atau PT Sentra Surya Eka Jaya. Mobil ini dikembangkan untuk TNI Angkatan Darat dengan teknologi penggerak yang didatangkan dari Prancis. Selanjutnya ada mobil anti-drone yang dikembangkan oleh PT Internusa Pacific Perkasa. Mobil ini bisa menetralisir drone ya. Selanjutnya ada drone Jumbo Wani 3 yang dikembangkan oleh Info Global. Nah, drone ini bisa menjadi drone pengintai ya. Awalnya aku pikir ini tuh adalah rudal ya atau pesawat ya. Ternyata ini drone.
Civis pacem para bellum, artinya jika kamu ingin damai, maka bersiaplah untuk perang. Sebuah adagium klasik Yunani. Nah, kalau ini ada boat yang dikembangkan oleh PT Kemenangan ya. Lucu banget, ada bapak-bapak lagi bikin konten. Nah, selain area indoor, ada juga area outdoor, teman-teman. Di sini kita bisa menyaksikan live demonstration atau demonstrasi alutsista yang akan ditunjukkan oleh Detasemen Kawal Khusus atau Denwalsus dari Kementerian Pertahanan pukul 10.30. Cuman saya terlewat menonton karena terlalu asik di dalam, tapi ini ada cuplikan videonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Republic Corp ya, yaitu perusahaan pertahanan di bawah bimbingan Kementerian Pertahanan yang ditetapkan sebagai industri pertahanan untuk produk kendaraan tempur, drone, C4ISR, sistem peluncuran roket, dan rudal. Nah, perusahaan ini juga menaungi beberapa anak perusahaan teman-teman seperti Republik Aero, Armamen, Defense, Teknologi, Republik Palindo, juga ada Republik Media Farma, dan beberapa perusahaan lain yang mayoritas bergerak di bidang pertahanan darat, laut, dan udara. Keren Rama. Waduh, Rama. Bilang apa makasih Kak? Bilang makasih Kak. Bilang makasih. Iya. Makasih Kak. Padahal mau pendapat yang kuning. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang kemarin tidak sempat menonton atau berkunjung ke Indodefense 2025. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang makin tahu bahwa Indonesia punya event pertahanan terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Indodefense. Sampai jumpa di Indodefense 2 tahun berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini supaya Daniel Tube semakin semangat untuk bisa memberikan informasi terbaik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!